Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arafah dari Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penjadwalan dari proyek saya yang berjudul Sistem Pemilihan Keputusan Calon Anggota Paskibraka di Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, berikut ini ada beberapa tahapan dari proyek saya, yaitu pertama, ada tahap perencanaan awal, tahap analisa masalah, tahap analisa kebutuhan, lalu kemudian ada tahap analisa keputusan, ada tahap desain, tahap coding, lalu yang terakhir ada tahap implementasi. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai laporan penjadwalan dari tahap perencanaan awal. Tahap perencanaan awal dilakukan selama 8 hari, mulai dari tanggal 7 bulan Desember 2020 hingga tanggal 16 Desember 2020. Dengan rincian, yang pertama adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan sistem pemilihan keputusan yang dilakukan selama 5 hari. Lalu kemudian, menentukan objek penelitian dan mengidentifikasi prosedur dan proses yang dilakukan selama 2 hari. Lalu ada juga pembuatan dokumentasi akhir hasil perencanaan awal yang dilakukan selama 1 hari. Di mana dari rincian ini terdapat 8 hari yang dilakukan mulai dari tanggal 7 bulan Desember 2020 hingga tanggal 16 Desember 2020. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisa masalah. Tahap analisa masalah dilakukan selama 19 hari, yaitu mulai dari tanggal 16 Desember 2020 hingga tanggal 11 Januari 2021. Di mana di tahap analisa masalah ini terdapat rincian yang pertama, melakukan analisa permasalahan terlebih dahulu yang dilakukan selama 8 hari, lalu kemudian ada menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem yang dilakukan selama 8 hari. Lalu kemudian ada kegiatan terakhir, yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah yang dilakukan selama 3 hari. Sehingga pada tahap analisa masalah ini kita membutuhkan waktu selama 19 hari, yaitu mulai dari tanggal 16 Desember 2020 hingga tanggal 11 Januari 2021. Kemudian kita akan masuk selanjutnya ke tahap analisa kebutuhan yang dilakukan selama 15 hari, yakni mulai dari tanggal 12 Januari 2021 hingga tanggal 1 Februari 2021. Di mana di tahap analisa kebutuhan ini, kita memiliki kegiatan yang pertama mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem selama 3 hari, kemudian menentukan kebutuhan sistem pendukung keputusan selama 10 hari, lalu kemudian yang terakhir ada pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan yang dilakukan selama 2 hari. Di mana total dari tahapan ini kita membutuhkan waktu selama 15 hari, mulai dari tanggal 12 Januari 2021 hingga tanggal 1 Februari 2021. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan analisa keputusan, di mana pada tahap ini kita membutuhkan waktu selama 17 hari, yang dimulai dari tanggal 2 Februari 2021 hingga tanggal 24 Februari 2021. Di mana rincian pada tahapan ini, yang pertama ada kegiatan mengumpulkan data untuk analisis keputusan yang dilakukan selama 1 hari, lalu kemudian merumuskan kandidat pengembangan sistem pendukung yang dilakukan selama 3 hari, lalu kemudian kita juga akan merumuskan tingkat kelayakan dan kriteria pengembangan sistem yang dilakukan selama 4 hari, lalu kemudian ada menentukan kandidat sistem terpilih yang dilakukan selama 7 hari, lalu juga ada pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan yang dilakukan selama 2 hari. Sehingga pada tahapan ini kita membutuhkan waktu selama 17 hari yang dimulai dari tanggal 2 Februari 2021 hingga akan berakhir tanggal 24 Februari 2021. Berikutnya kita akan ke tahapan desain. Di tahapan desain ini kita membutuhkan waktu selama 21 hari, di mana akan dimulai dari tanggal 25 Februari 2021
hingga tanggal 25 Maret 2021. Dengan rincian kegiatan yang pertama, kita akan mengumpulkan data untuk membuat desain sistem yang akan dilakukan selama 1 hari, kemudian desain diagram dekomposisi sistem selama 2 hari, desain logika proses sistem atau DFD selama 2 hari, lalu kita juga akan mendesain logika struktur penyimpanan data atau IRD selama 2 hari, lalu juga kita akan mendesain fisik struktur penyimpanan selama 2 hari, kemudian ada juga desain fisik proses sistem usulan atau PDFD selama 2 hari, lalu kemudian juga ada desain topologi jaringan selama 2 hari, desain interface untuk sistem pendukung selama 2 hari, mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain selama 2 hari, lalu juga ada menentukan desain sistem pendukung keputusan selama 2 hari, lalu ada juga yang terakhir, pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem selama 2 hari. Sehingga pada tahapan ini kita akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2021, di mana yang akan dimulai pada tanggal 25 Februari 2021. Selanjutnya, kita akan ke tahapan coding, di mana tahapan ini menghabiskan waktu selama 36 hari, yang akan dimulai dari tanggal 26 Maret 2021 hingga tanggal 14 Mei 2021. Baiklah, kita akan melihat rincian kegiatan dari tahapan coding ini. Yang pertama ada mengumpulkan dokumentasi final design untuk konstruksi sistem selama 1 hari, lalu ada membuat user interface sistem selama 8 hari, lalu ada juga membuat database sistem selama 6 hari, membuat coding proses sistem selama 10 hari, lalu kemudian ada juga integrasi proses sistem, database, dan user interface selama 3 hari, lalu ada juga uji coba sistem selama 6 hari, yang terakhir kita akan pembuatan dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem selama 2 hari. Sehingga tahapan ini akan berakhir tanggal 14 Mei 2021. Selanjutnya kita akan ke tahapan terakhir, yaitu tahapan implementasi yang menghabiskan waktu selama 12 hari, yakni mulai dari tanggal 17 Mei 2021 hingga tanggal 1 Juni 2021. Berikut rincian kegiatannya. Yang pertama ada pengadaan perangkat pendukung untuk sistem pendukung keputusan selama 3 hari. Lalu kita juga akan melakukan instalasi sistem pendukung keputusan selama 3 hari. Kita juga akan melakukan implementasi jaringan sistem pendukung keputusan selama 1 hari. Lalu ada konversi sistem pendukung keputusan selama 2 hari. Lalu yang terakhir kita akan melakukan percobaan kepada end user sistem pendukung keputusan yang akan dilakukan selama 3 hari. Sehingga pada tahapan ini kita akan mengakhirinya pada tanggal 1 Juni 2021. Baiklah, dari laporan penjadwalan ini dapat kita lihat bahwa proyek ini akan menghabiskan waktu selama 128 hari, yakni dimulai dari tanggal 7 Desember 2020 hingga tanggal 1 Juni 2021. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai laporan penjadwalan dari proyek saya yang berjudul Sistem Pemilihan Keputusan Calon Anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat ucapan maupun kesalahan pada saat saya melakukan presentasi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.